Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kukar pintar. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Isnaini Fidiatil Ula, nanti biasa disingkat dengan Isnaini Villa. Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau Ibu itu khususnya belajar bahasa Indonesia ya. Untuk kelas 8 ini bab 1 akan diawali dengan pelajaran teks berita. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat ya. Kita masih tetap mengikuti pembelajaran walaupun mungkin tidak dalam kondisi berpakaian sekolah dan bertatap muka langsung dengan gurunya. Kita mengingat-ingat dulu apa yang sudah kalian lakukan saat liburan kemarin ya. Apakah masih ada yang mendengarkan radio? Atau mungkin ada yang kerjanya cuma menonton televisi? Atau ada yang nonton dari YouTube? Biasanya ini yang paling banyak saat ini ya, nonton YouTube. Apa yang kalian dapatkan dari ketiga hal tadi? Mendengarkan radio, menonton televisi, membuka internet, dan menonton YouTube. Ya, kalau kalian mau mendapatkan sebuah berita, mau mendengarkan sebuah berita, kalian bisa mengakses ketiga cara tadi. Dari radio bisa, itu berita yang kalian dengar. Dari televisi bisa, itu berita yang kalian lihat dan kalian dengar. Dan juga dari internet. Kemudian ada juga berita yang dibaca. Ya mungkin ada yang masih sering membaca surat kabar, membaca koran. Atau ada juga yang masih membaca majalah. Jarang ya. Ya saat ini sudah jarang kita membaca surat kabar ataupun membaca majalah. Tapi berita itu lebih sering update lewat internet. Tidak apa-apa, semua bisa kita dapatkan untuk mengakses sebuah berita yang terbaru. Ya, kenapa Ibu menanyakan hal-hal seperti tadi ya? Ini ada hubungannya dengan pelajaran kalian hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan, anak-anak semuanya ya, diharapkan nanti bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan berita itu. Kalian juga bisa mengetahui apa saja inti dari sebuah berita atau apa saja unsur-unsur dari berita tersebut. Kemudian nanti dari sebuah berita yang panjang, kalian bisa meringkasnya menjadi berita yang pendek. Dan satu lagi, kalian bisa menyimpulkan sebuah berita ya, dari berita yang panjang tadi menjadi berita yang pendek, kemudian menjadi satu simpulan saja, bisa menjadi satu kalimat atau dua kalimat. Bagaimana caranya? Ya, kita ikuti pelajaran bahasa Indonesia berikut ini. Buku yang kita gunakan adalah buku siswa bahasa Indonesia untuk SMP MTS edisi revisi 2017. Nah, ini yang buku siswa ini nanti akan kita pakai sampai pelajaran-pelajaran yang selanjutnya ya. Walaupun mungkin saja ada sebagian teks nanti yang akan Ibu ambil dari internet, tapi tetap kita sesuai juga dengan buku siswa. Ya, berikutnya kita masuk ke pengertian berita. Bisa kalian lihat pengertian berita berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini adalah pengertian berita berdasarkan Wikipedia. Menurut kalian sendiri, apa itu berita? Ya, yang pastinya berita itu adalah sebuah informasi ya, sebuah informasi yang disampaikan, dan informasi ini selalu informasi yang terbaru. Informasi yang disampaikan melalui media cetak atau media elektronik. Tadi media cetaknya sudah disebutkan, ada surat kabar dan ada majalah. Contohnya ya. Kemudian di media elektronik tadi ada radio, televisi, dan dari perangkat
gadget kalian, perangkat gawai kalian. Nah, dari sebuah berita itu kita bisa mengambil yang penting. Apa sih yang penting dari sebuah berita itu? Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan 5W 1H. Tapi dalam bahasa Indonesia kita singkat itu menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Ya, kita lihat keterangan adik Simba dulu ya. Ini adalah unsur-unsur sebuah berita. Nah, dari unsur-unsur berita ini kita bisa melihat dari sebuah berita yang panjang, kita cari intinya, kita cari unsur-unsurnya. Apa sih yang diberitakan? Di mana sih peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa sih peristiwa itu bisa sampai terjadi? Dan yang terakhir adalah bagaimana kronologis peristiwa itu. Ya, kita lihat contoh teks yang dilengkapi juga dengan jawaban dari adik Simbanya. Kita simak dulu ya. Ya, ini contoh teksnya dan ini unsur-unsurnya. Berikutnya adalah cara meringkas sebuah berita. Jadi berita itu terkadang panjang ya. Panjang. Sebenarnya intinya dari berita itu apa? Atau berita yang kalian dengarkan dari televisi itu lama. Tapi intinya itu apa? Nah, intinya tadi sudah kalian dapatkan adalah adik Simba atau 5W1H tadi. Kalau kalian sudah mendapatkan adik Simba tersebut kalian urutkan, kalian buatkan kalimat yang berhubungan dengan adik Simba itu, sehingga berita yang panjang tadi hanya menjadi 6 kalimat atau juga bahkan bisa menjadi 4 atau 5 kalimat. Kita lihat contoh yang berikut ini ya. Ya, kemudian setelah kita bisa meringkas sebuah berita, maka kita akan melanjutkan dengan menyimpulkan berita. Bagaimana caranya menyimpulkan berita? Sama seperti tadi tahapannya. Yang pertama adalah kita menyimak beritanya atau mendengarkan berita atau membaca berita. Lalu kita cari adik Simbanya. Yang kedua, yang ketiga adalah kita ubah adik Simba tadi menjadi sebuah paragraf. Ya, ringkasannya sudah jadi satu paragraf. Nah, satu paragraf ini kita buat simpulan. Jadi cukup satu kalimat untuk simpulannya. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekarang kalian sudah melihat contoh-contohnya ya. Kalian juga sudah mengerti apa itu adik Simba, sudah tahu langkah-langkah meringkas berita, dan juga sudah tahu bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita. Berikut ada tugas yang akan Ibu berikan pada kalian. Nanti bisa dikumpulkan dengan guru bahasa Indonesianya langsung. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kita lihat tugas berikut ini ya. Kemudian tugas yang kedua, di sini Ibu berikan sebuah teks. Teks ini Ibu ambil dari internet. Di sini lengkap dengan sumber beritanya ya. Nah, yang kalian lakukan dengan teks kedua ini jelas yang pertama adalah membaca teks. Setelah itu, kalian cari adik Simbanya, kemudian kalian buat ringkasan, lalu kalian buat simpulannya. Baiklah anak-anak, demikian tadi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama materi teks berita ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah pengertian berita, kemudian unsur-unsur berita, cara meringkas berita, dan cara menyimpulkan sebuah berita. Diingat-ingat materinya, dibuatkan peta konsepnya, dibuatkan peta pikirannya ya. Kemudian presentasikan peta konsep kalian kepada Bapak Ibu di rumah
atau juga kepada kakak atau kepada adiknya. Ini untuk memperlancar kalian dalam berbicara. Ingat ya, keterampilan kita berbahasa Indonesia itu ada 4. Jangan hanya mahir di satu keterampilan saja, kita latih juga keterampilan yang lain. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukar pintar.